Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Aziz dari kelas 11 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah struktur reproduksi pria yang terbagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian luar terdapat dua bagian, yaitu penis dan skrotum. Alat reproduksi bagian dalam yang pertama adalah testis, yang kedua saluran reproduksi yang terdapat epididymis, vas deferens, dan uretra. Yang ketiga kelenjar reproduksi yang terdapat kelenjar hipofisis anterior dan kelenjar aksesoris. Saya akan menjelaskan hormon pada sistem reproduksi pria. Yang pertama, hormon perangsangan folikel. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari, produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Yang kedua, luteinizing hormon. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Yang ketiga, atau hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan mempengaruhi massa tulang dan gairah seksual. Oke, untuk yang kedua yaitu reproduksi wanita. Reproduksi wanita terbagi menjadi tiga, yaitu alat reproduksi bagian luar, alat reproduksi bagian dalam, dan juga saluran reproduksi. Alat reproduksi bagian luar terdapat beberapa bagian, yaitu vulva, pubic bone, bibir besar, bibir kecil, klitoris, tonjolan, orificum eretrae, dan selaput darah. Alat reproduksi bagian dalam terdapat tiga, yaitu ovarium, uterus, dan vagina. Yang ketiga yaitu saluran reproduksi yang terdapat tiga bagian, yaitu tuba fallopi, uterus atau rahim, dan juga vagina. Saya juga akan menjelaskan tentang hormon pada reproduksi wanita. Yang pertama adalah follicle stimulating atau bisa disebut hormon FSH. Hormon FSH untuk membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Yang kedua yaitu progesteron yang berfungsi untuk membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Yang ketiga, estrogen yang berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Yang keempat, testosteron untuk mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Biasanya proses pembentukan sperma berada pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalamnya terdapat dinding yang dilapisi oleh sel germinal yang bisa disebut spermatogenium. Setelah mengalami pematangan, spermatogenium akan memperbanyak diri, sedangkan yang sebagian akan melakukan spermatogenesis. Yang keempat, oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Yang kelima adalah menstruasi. Di sini bisa dilihat gambar siklus menstruasi.
Saat seorang wanita masih subur, siklus menstruasi merupakan suatu hal yang sangat wajar. Siklus ini berlangsung kira-kira 28 hari pada setiap bulan. Yang kemudian adalah kelahiran. Kelahiran terbagi menjadi 3 hormon. Yang pertama, hormon relaksin yang berfungsi untuk mempengaruhi peregangan otot sehingga mempermudah kelahiran. Yang kedua, hormon estrogen yang berfungsi untuk mengatasi pengaruh progesteron yang menghambat kontraksi. Dan yang terakhir adalah hormon oksitosin yang berfungsi untuk kontraksi uterus. Berikut adalah proses persalinan. Persalinan normal adalah proses persalinan yang melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi. Dari pengertian di atas, persalinan adalah proses alamiah di mana terjadi dilatasi serviks, lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu. Adapun gangguan sistem reproduksi. Yang pertama adalah gangguan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, infertilitas atau suatu kondisi suami istri tidak mampu memperoleh kehamilan. Yang kedua, kriptorchidisme atau tidak adanya buah pelir atau hanya di dalam kantung pelir. Yang ketiga, epididymis adalah infeksi pada saluran reproduksi pria. Yang keempat, uretritis atau peradangan pada uretra. Yang kedua adalah gangguan sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah kanker leher rahim yang dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan abnormal pada jaringan epitel leher rahim. Yang kedua adalah kanker genitalia yang dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium. Dan yang ketiga adalah penyakit menular seksual. Contohnya yaitu AIDS, sifilis, dan gonorrhea. Dan yang keempat adalah infeksi vagina. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.